Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengar tadi saya ngomong si orang teka kupingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang berikan salam dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikabulkan doanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang berikan salam dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap bayar dulu. Cepetan. Lama kita tidak dikir atakoh. Hari ini kita dikir atakoh. Siap? Kurang dikir siap, Bunda? Mana itu tulisannya? Dikir atakoh siap, Bunda? Terima kasih Bunda Teh Yani. Tap-tap layar dulu tapi. Tap-tap layar dulu. Sok, yang belum punya wudu dulu. Ya, supaya lebih afdol. Nah, lama kita tidak dikir, ya kan? Urang dikir hajarnya nueunaheun teh dikir sing tenang. Dikirnya sing tenang, fokuskeun hate jeung pikiran anak ka Allah. Ulah ka mana-mana bae. Bunda Liasun mau mukena yang saya pakai? Boleh. Boleh, enggak apa-apa nih. Sutra 650 boleh, Bun. Nih yang saya pakai? Boleh. Yang barunya juga masih ada. Yang barunya masih ada. Kalau mau yang saya pakai boleh. Saya pakai dikir dulu. Yang saya pakai mah wangi. Tinggal pakai, gak usah dicuci lagi ya. Nyampe langsung pakai aja. Wangi, yang saya pakai mah wangi. Karena udah di laundry ya kan. Dan saya pakai parfuma. Sambil dibantu di tap-tap layarnya dulu. Sok geraun. Tap-tap layarnya dulu, serempak semuanya. Karena kalau sudah dikir, saya gak fokus ke tap-tap layar ya kan. Saya gak fokus untuk mengingatkan. Nah, jadi tap-tap layar dulu. Dengenahan mati perasaan. Tap-tap layar dulu ya. Sok, silakan di tap-tap layarnya. Gini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam dikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Liasun. Jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan Bunda sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Yang hadir di sini dibantu di tap-tap layarnya karena tap-tap layar itu gratis. Terima kasih Bunda Liasun. Jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Bunda. Amin. Dan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat hatinya, sehat kantongnya, sehat pikirannya, sehat akalnya. Amin. Dan untuk yang hadir di sini semua, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini disehatkan, bukan hanya sekedar sehat lahir batin, tetapi sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat akalnya. Karena kalau hanya sekedar sehat fisik doang, tetapi hatinya tidak sehat, penuh dengan luka, penuh dengan kesedihan, maka ngaruh ke fisiknya, jadi nggak sehat lagi ya. Nah, begitupun yang kantongnya kurang sehat itu juga ngaruh ke fisik, membuat lemas, ya, tak bergairah. Jadi mudah-mudahan kita sehat walafiat ya, bukan hanya sekedar sehat fisiknya doang, tapi batinnya, hatinya, pikirannya, akalnya, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Sok gerak. Tenangkan hatena, keluarkan segala macam penyakit yang ada dalam hati kita apapun itu, keluarkan unek-uneknya, sok dibuang. Dibuang itu dendamnya, dibuang itu iri dengkinya, dibuang hasadnya, dibuang itu dendamnya, dibuang itu kecewanya, dibuang itu kesedihannya, dibuang semuanya, kita isi dengan zikrullah. Karena kalau di dalam hati kita itu masih banyak penyakit, dieusian dikir geh mental.
diisi dikir juga mental, atau nanti bawaannya ngantuk, atau nanti bawaannya panas, atau jadi nggak betah. Nah, jadi dikeluarkan dulu hatinya, ya, bukan hati yang dikeluarkan, penyakit yang ada dalam hati, penyakit yang ada dalam hatinya dikeluarkan, dendamnya dihilangkan, kekecewaannya dihilangkan, patah hatinya dihilangkan, kesedihannya dihilangkan, iri dengkinya dihilangkan, ria sombong sumah takabur ujub buruk sangkanya dihilangkan. Berusaha kita untuk menghilangkannya supaya hati kita tenang, karena cahaya Allah itu akan hadir pada kolbu yang mutmainnah. Cahaya Allah itu akan ada bersemayam dalam kolbu yang mutmainnah, yang tenang. Jadi kalau misalkan hatinya tidak tenang, cahaya Allahnya nggak bisa masuk, akhirnya inner beauty-nya tidak keluar, auranya tidak keluar, yang ada nanti bukannya jadi serem. Nah, ya, iyalah, kan muka ini kan gambaran dari hati kita. Wajah ini adalah gambaran hati, Bun. Jadi tidak bisa dibohongin. Orang yang sedang sedih, sorot matanya pasti, mau dia tersenyum, mau dia ketawa, tetap aja matanya sayu. Penuh dengan kesedihan. Mau dia sambil ketawa, tatapan mata itu nggak bisa bohong. Wajah itu nggak bisa bohong. Mau dibikin-bikin juga nggak bisa. Mau dandan setebal apapun bedaknya nggak bisa. Begitupun sebaliknya, hati yang berbahagia, Bun, meskipun tanpa make up, tetap aja dia kelihatan berseri-seri wajahnya. Karena sesungguhnya wajah itu adalah gambaran dari kolbu kita. Nah, jadi kita sekarang bersihin kolbu, kita isi lahir batin kita dengan zikrullah, ya. Bun, tap-tap layar dulu, jangan lupa, cepetan, ayo. Umi mau nanya, kalau kita udah tunangan, udah itu putus, cincinnya dijual apakah dikasih? Ketika seorang wanita sudah dihitbah atau tunangan, dihitbah, kalau bahasa kitanya itu orang Sunda geus dicangcang cenah. Nah, bahasa Sundanya itu geus dicangcang, sudah dilamar atau dihitbah, kemudian ngasih cincin. Pas proses perjalanan putus, maka si cincin itu harus dikembalikan kepada laki-laki itu. Harus dikembalikan. Terkecuali ketika mau mengembalikan, si laki-lakinya nggak mau nerima. Si laki-lakinya ngomong, udah nggak apa-apa buat kamu aja. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi harus dikembalikan. Karena seorang wanita yang sudah dihitbah atau wanita yang sudah dilamar, haram hukumnya dilamar oleh siapapun. Jadi ketika putus, maka si cincinnya harus dikembalikan. Begitu. Dibalikin, jangan dimakan uangnya. Lah, itu punya orang. Ya, balikin sayangku. Dibalikin. Nih. Tap-tap layar, jangan lupa tap-tap layar dulu sebelum kita dikir. Termasuk jika seorang wanita dinikah, dengerin dulu. Jika seorang wanita dinikah, kemudian sudah dikasih mas kawin, contohnya 100 juta. Contoh, sudah dikasih mas kawin 100 juta. Udah sah nikahnya ya, mas kawinnya sudah dikasih. Tetapi belum dukhul, belum hubungan badan, dan bercerai. Maka si laki-laki ini boleh mengambil mas kawinnya. Kan belum hubungan badan. Terkecuali ketika seorang wanita menikah, malam-malamnya sudah berhubungan badan. Meskipun rumah tangganya cuma sehari, tetapi kalau sudah hubungan badan berarti ba'da dukhul,
maka mas kawinnya sah milik si perempuan. Mas kawin itu dikatakan sah milik si perempuan kalau sudah berhubungan badan. Itu udah nikah. Kalau belum hubungan badan, kemudian bercerai, mas kawinnya dikasih lagi. Terkecuali udah hubungan badan. Nah ini kasusnya adalah lamaran. Yang dipakai mukena, ini mukena. Ini jumbo besar. Ini mukena. Cuman sutra. Jadi sutra itu dia kayak tipis, lembut, adem gitu ya. Jumbo ini. Cuman kelihatan kayak sedikit gitu ya. Begitu. Jadi untuk siapapun yang hadir di sini, ketika sudah dilamar seseorang, maka haram hukumnya laki-laki yang lain melamarnya. Itu satu. Dan kalau dibatalkan lamarannya, maka si cincin atau apa, kalung atau cincin yang dikasih wajib dikembalikan. Jangan dijual. Dijual duitnya pakai sorangan, tidak boleh. Itu suatu kezaliman. Kemudian nih dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Tatap layar jangan lupa. Tatap layar jangan lupa, cepetan. Mana ya tasbih? Tasbih mana ya? Tatap layar jangan lupa. Oh ini. Tatap layar jangan lupa, tatap layar. Terima kasih Bunda Liasun, terima kasih. Absen dulu cintaku. Indonesia Raya Merdeka, para bunda-bunda nusoleha. Absen dulu, Agraun. Sok, absen dulu. Sok mangga, seroja. Begitu ya. Nih. Untuk yang hadir di sini, siapapun, wabil khusus untuk orang-orang yang sudah ijazah apapun ke saya, berarti sah menjadi murid, ya kan? Atau santri. Dan saya ngasih pesan wabil khusus untuk orang-orang yang sudah ijazah, umumnya untuk yang hadir di sini semua. Jika kita seorang wanita, kemudian kita diberikan sesuatu yang nominalnya gede, barang berharga, entah itu uang yang gede, nominalnya yang besar, atau berbentuk mobil, atau berbentuk motor, atau berbentuk perhiasan. Ketika kita tidak mau sama orangnya, tolong dikembalikan. Karena kalau misalkan kita diberi sesuatu, cuman duitnya doang yang kita ambil, cuman pemberiannya doang yang kita ambil, tetapi ketika laki-laki itu mau menikahin kita, lantas kita tidak mau, berarti kita termasuk manusia yang zalim, manusia yang memanfaatkan orang. Hati-hati, ini pesan dari saya, jangan. Terkecuali memang mau dinikah, itu lain kasus. Karena balasan dari Allah itu pasti. Nantinya nih, bunda nanti punya suami, nanti suami bunda akan diperlakukan seperti itu oleh wanita di luar sana. Itu udah pasti, bun. Balasan itu pasti ada. Jadi sebelum itu terjadi, saya sudah kasih pesan dulu. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, banyak cara lain. Bukan dengan cara memanfaatkan orang lain. Dan saya tidak mengajarkan itu. Berani kita menerima pemberian orang lain, maka kita berani bertanggung jawab. Kalau misalkan kita tidak mau, jangan diterima barangnya. Karena tidak ada laki-laki yang memberikan sesuatu terhadap wanita secara gratis. Pasti dia ada udang di balik
terigu. Menginginkan berarti menginginkan kita. Jadi kitanya harus paham hal itu. Tidak boleh memanfaatkan orang lain kalau kita tidak mau dimanfaatkan. Meskipun kita sendiri tidak dimanfaatkan, takutnya nanti jatuh ke keturunan kita. Karena balasan itu pasti ada. Jadi untuk yang hadir di sini wabil khusus, yang perempuan-perempuan yang sudah ijazah khususnya, ataupun yang belum ijazah yang hadir di sini semuanya, jangan pernah memanfaatkan orang lain. Kalau kita misalkannya dilamar atau dikhitbah, kita dikasih cincin atau dikasih kalung umpamanya, kemudian kita tidak jadi, maka harus dengan sukarela itu si kalung atau si cincin dikembalikan, karena itu bukan punya dirimu. Dikembalikan. Terkecuali ketika mau ngembaliin si laki-lakinya nolak. Oh ini nggak usah, buat kamu aja silakan, nggak apa-apa. Ditanya lagi, ikhlas apa enggak, ridho apa enggak. Kalau si laki-lakinya bilang ikhlas, ridho, halal. Tapi kalau dia nyerah di ngegurutu, tidak boleh. Kembalikan, itu punya orang. Jangan suka manfaatin orang. Yang enak itu segala sesuatu yang kita inginkan, kita hasilkan dari keringat kita sendiri. Jangan ngorbanin orang lain. Karena kan kita tidak mau menjadi lintah, nempel di seseorang hanya sekedar menyedot darahnya. Ketika sudah buncit perutnya, maka kita pun melepaskannya dan kita pergi. Jangan. Kita jangan seperti lintah, ya. Nah, seperti itu, ya. Saya tidak mengajarkan yang hadir di sini siapapun untuk memanfaatkan orang lain. Tidak mengajarkan, karena memang guru saya juga berpesan seperti itu. Dulu, waktu saya sebelum nikah, saya pernah dideketin sama seseorang. Saya dikasih mobil dua, dikasih mobil dua, gak usah sebutkan mereknya. Kemudian dia ngajak nikah. Sayanya nggak mau, karena saya nggak cinta. Saya kembalikan mobil. Begitu. Saya kembalikan mobilnya. Ya kalau kita pengen punya mobil, usaha sendiri. Karena segala sesuatu hasil dari keringat sendiri itu lebih nikmat, lebih memuaskan. Tapi omongan, bukan yang dipakai ada, bukan yang dipakai ada. Tapi omongan, gitu ya. Oke. Jadi untuk yang tadi yang bertanya, sudah lamaran, sudah dikasih cincin, kemudian diputus, tidak jadi nikah, tolong dikembalikan. Itu bukan punya dirimu. Lagian, kalaupun kau tidak mengembalikannya, kemudian kamu makan, percayalah itu akan menjadi penyakit. Nya, enterido eta, anu merena, enterido. Terkecuali memang benar-benar dianya ikhlas. Kalau dianya ikhlas sih nggak jadi masalah. Tapi ya, yang namanya orang yang lagi putus pasti kan sakit hati. Menurut saya sih nggak ada yang ikhlas, pasti itu diambil. Begitu ya Bunda ya. Udah, tenang aja. Kita nggak usah mengambil yang bukan hak kita. Jangankan itu yang baru lamaran, yang udah akad aja, yang udah akad, udah sah, udah akad. Dikasih mas kawin bun, contoh 100 gram. Sebelum kita hubungan badan, mas kawin itu bukan punya bunda. Dan kalau misalkan seseorang menikah, mas kawin 100 gram, belum hubungan badan, belum dukhul, belum hubungan badan, kemudian terjadi perceraian, itu mas kawinnya kalau mau diambil sama si laki-laki ini, boleh diambil, boleh. Tidak dosa, tidak haram, karena memang itu punya dia. Terkecuali bundanya sudah hubungan badan atau disebut dengan ba'da duhul, maka itu sah punya bunda. Begitu. Menurut syariatnya gini bun, nih ya, saya ngomong masalah syariat ya. Menurut syariatnya begini bun, ketika seseorang mau menikah, ya, misalkannya mas kawinnya 10 juta, itu harusnya ketika akad yang dikasih itu baru 5 juta dulu. Nanti yang 5 juta dikasihkan setelah hubungan badan. Harusnya seperti itu. Hukum dasarnya seperti itu bun. Karena mas kawin itu bun, bahasa kasar nama bunnya, bahasa kasar nama, meli awak orang.
bahasa kasarnya itu beli diri kita gitu tuh, mas kawin, mahar, nah gitu. Itu yang udah nikah sah juga kalau belum hubungan badan. Ketika bercerai, mas kawinnya boleh diambil, apalagi yang baru lamaran atau yang baru khitbah. Maka kalau misalkan sudah dikhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah, maka haram hukumnya laki-laki yang lain menghitbahnya. Kalau dimisalkannya putus atau tidak jadi menikah, maka si emas yang dititipkan, entah itu berbentuk cincin atau entah itu berbentuk kalung, maka harus dikembalikan. Karena itu cuma hanya sekedar pengikat dan hubungannya sudah berantakan. Ia kembaliin lagi ikatannya. Kayak begitu ya. Gak apa-apa. Tidak akan rugi daripada nanti uangnya gak seberapa, hartanya gak seberapa, akan menjadi penyakit di kemudian hari. Karena ada pepatah mengatakan, bahasa Sundanya, katelak mah lain kutulang kebo, tapi kutulang peda. Ngerti nggak? Kalau bahasa Sundana etanya, masalahnya itu sepele, ya kan? Kalau belum dikasih sampai sekarang, apa itu dianggap hutang atau tidak, Umi? Dikembalikan. Eta boga batur, dikembalikan. Kadang-kadang tuh ya, wanita kadang-kadang cuma hanya sekedar memanfaatkan aja. Jangan bun, jangan. Yang enak itu segala sesuatu itu kita dapatkan dari keringat kita sendiri. Kalau memang bunda mau selon, pengen kaya secara instan, nikah aja sama big boss. Udah selesai, ari hayang mah. Tapi kan tetap harus mengorbankan lahir batin, ya kan? Ini lagi kasarnya, jangan manfaatin orang. Nah, kayak gitu ya. Nah, sip. Umi mintanya perutku nggak enak. Ayo orang dikir nanti. Tap layar dulu jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya bunda ya. Begitu ya. Gak usah. Jadi kalau kata guru saya itu begini. Jangan mau sama yang kecil lantas menghilangkan yang besar. Contoh kayak gini. Sepele ya. Kita disuruh sama orang. Kemudian disuruh beli sesuatu, ada kembalian uang. Kembaliannya cuma 20.000, contoh. Kita ambil ngebilang-bilang. Itu termasuk orang yang mau yang kecil untuk menghilangkan yang besar. Jangan. Apa itu? Kejujuran. Jadi kita itu jangan mau sama hal yang kecil. Lebih baik yang gede. Begitu. Nah, contoh juga kayak gini. Lamaran. Udah dihitbah, udah dilamar, kita dikasih cincin misalkan gitu ya, itu kan hal sepele, gak akan menjadi orang kaya raya kok cuma cincin doang, ya enggak? Tetapi kalau bunda ambil, itu nanti akan menjadi, kalau bahasa Sunda akan jadi cucuk rungkang. Kata lakbun, tengenah, letik, tapi tengenah. Nah, kata lak, tahu bunda kata lak? Kata lak bahasa Indonesia nanon, kata lak. Kata lak itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Sunda itu ketelak itu kayak makan ikan terus durinya nyangkol di sini gitu tuh, di tenggorokan, keselak ya. Ketelak aja keselak paling di lain tuh. Hah? Lanjut. Semua dirinya memang. Memang bahasa dirimu memang rada keren ini. Aduh, iya. Jadi kalau bahasa Sundana eta nih, katelak mah telok kutulang kebo, tapi kutulang pedak. Tahu pun abdi. Kita itu kadang-kadang hidup kita itu ruwet itu karena masalah sepele. Nah, cuman kita nggak ketemu dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Itu satu. Masalahnya sedikit, sepele. Kayak itu aja nih. Kayak misalkannya memanfaatkan orang, ya kan? Memanfaatkan orang. Diambil tuh duitnya semua, ya kan? Diporotin, pengen beli ini, pengen beli itu. Oh, segalanya diminta, ya kan? Kemudian pas diajak nikah nggak mau. Tunggu balasnya. Nanti dirimu
Kalau kamu nanti punya suami, kalau ditakdirkan si suami itu jadi kaya raya, maka suamimu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kita nanti akan merasa bahwa itu adalah suatu kedoliman. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang dialami itu adalah balasan dari dosa yang kita lakukan di masa lalu. Begitu. Kadang-kadang termasuk ujian yang saat ini terjadi sama diri kita. Kadang-kadang kita itu fokus sama orang yang menyakiti kita kan. Kadang-kadang kita itu tidak berpikir dan tidak introspeksi diri. Bisa jadi itu adalah balasan atas kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu. Sama Allah baru dibalasnya sekarang. Kayak gitu. Tidak ada satupun perbuatan kita tanpa balasan itu nggak ada, Bun. Sekecil apapun. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Begitu. Kalaupun kita berbuat dolim dan kita bebas dari balasan selama hidup di dunia, di akhiratnya tetap akan dibalas. Di akhirat tetap akan dibalas. Jadi apa? Satu, hiduplah menjadi orang yang baik. Hiduplah menjadi orang yang jujur. Jangan menginginkan sesuatu yang kecil untuk hal yang nanti suatu saat yang akan menjadi yang besar. Jadi ulah nyokot anu leutik menghilangkan yang gede. Begitu. Ngambil mas kawin orang, tahu-tahu nanti dia kan nanti akan ngomong kemana-mana. Namamu nanti akan jelek ya kan. Nanti orang yang berbuat yang akan niat baik pun ketika mendengarkan kisah ceritanya dirimu kurang baik, dia akan mundur. Itu kan hilang hal yang besarnya. Kayak begitu. Ya, udah yang bukan milik kita lepaskan. Toh kalau memang kita rezekinya gede, nanti juga akan Allah ganti dari jalan yang Allah kehendaki. Begitu. Ya kan? Kita lebih enak itu adalah ketika kita menikmati sesuatu hal hasil dari jerih payah kita sendiri, begitu ya. Saya tidak mengajarkan di sini untuk menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Nah, kalau memang dirimu mau mengambil sesuatu pemberian dari siapa gitu, dan itu memang pasti tidak akan gratis. Gak ada makan gratis sayang. Laki-laki apalagi memberikan sesuatu, karena pasti ada udang di balik terigu. Dia menginginkan dirimu. Atuh bahaja aja, mun arek sedekah mah teu kudu ka bunda, ka fakir miskin loba. Bener tuh? Hah? Logika, kalau memang dia mau sedekah, atuh ngapain kepada diri kita yang notabene misalkan kita masih muda, masih mampu ya enggak? Kan masih banyak fakir miskin, masih banyak anak yatim. Berarti ketika dia memberikan sesuatu, berarti ada udang di balik terigu. Aya nu diinginkeun. Gitu, paham? Ngerti ya? Nah, sip. Dah, terima kasih. Terima kasih. Begitu. Saya mah tidak termasuk orang yang memanfaatkan orang lain. Enggak. Kan memang sama guru tidak boleh. Dan kalau saya menerima sesuatu, saya harus tanggung jawab. Kalau misalkan seseorang memberikan sesuatu, kemudian tak jadi, kemudian dia mau ngambil lagi, silakan. Kayak gitu. Ya, jadi orang baik. Sebentar, kata bayar dulu. Kayak kedeng. Siap orang astagfirullahaladzim. Perasaan orang teh ngomongan sakedeung, tapi waktu nanti relek bae Allahu Akbar. Aduh, ampun deh. Siap dikir. Bun, bantuan mawarnya sama ini nih. Sama apa sih namanya ini nih? Apa sih ini namanya? Mahkota. Mahkota bulu, namanya mahkota bulu. Ting bulu non doang, kita bulu ayam meren. Ya namanya mahkota bulu, bantuin ya. Siap dikir ya. Soalnya kita lama ini nggak dikir atakohnya, lama banget ini kita. Ya, tar. Sok. Tata player yang lain yang tidak bisa ngasih mawar nggak apa-apa, tata player aja. Tata player jangan lupa. Ayo cepetan. Tata player bun, cepetan bun, cepetan. Takut diapa-apain. Naona nu diapa-apain. Apa yang diapa-apain? Hah? Tiba-tiba takut diapa-apain, apa-apain naon? Diapa-apain naon?
Hah? Atau lahir dulu? Sok cepetan. Cepetan. Habis dijajanin kabur. Oh. Ya, saya kasih ilmu ya. Ada laki-laki suka sama perempuan. Dia udah ngejajanin. Dia udah beliin kosmetik, beliin baju, beliin handphone, beliin berkorban dia. Berkorban dia. Ini diambilin sama dia semua, ya kan? Pemberiannya diambilin semua. Pas itu dia kabur. Mau dinikahin sama si laki-laki ini, ya kan? Dia nggak mau kabur. Tapi kan dia udah berkorban, Bun. Percayalah, Bun. Ini kalau pasang pelet nempel. Susah itu sembuhnya. Kenapa? Ada dosa. Di dalam tubuh dia ada keringat punya ini. Yang ada keringat dia. Keringat itu. Duit. Ya kan? Bentuknya makanan beli nasi lah ya, bukan. Cuman kan ini hasil kerja dia, ya kan? Hasil keringat dia, ya kan? Dimakan. Ya kan, itu kalau dirimu kabur, ya kan, tidak minta maaf, ya kan, tidak minta ikhlas ridho, gitu kan, tidak ngomong. Harusnya saya gak bisa sama kamu, tapi kamu pernah jajanin saya, minta ikhlas ridhonya ya. Nah, gitu, sopan. Minta dihalalin ya, yang sudah dimakan. Oh, ini yang gak dimakan, ini saya kembaliin. Keren, mantap, eta. Manusia keren, kata Nukitu. Nah, kalau misalkan Bunda memanfaatkan, udah dijajanin, udah dibeliin segala macam, tetek bengek, Bun, ya. Pas diajak nikah nggak mau, bundanya kabur, Bun. Dia sakit hati, lari ke dukun, beuna. Dipelet beuna, kena dia. Kenapa? Kan ada uangnya dia. Ada dosa yang kau lakukan, memanfaatkan orang, itu dosanya. Jadi lamun diguna-guna segala macam beuna. Kena dia. Terkecuali misalkannya nih dikasih nih uang 10 juta, ya kan? Terus dikembaliin. Saya kembaliin, mohon maaf, saya nggak bisa, saya kembaliin lagi. Jadi kemudian dulu kamu pernah ngasih makan sama saya, minta ikhlasnya ya, minta ridhonya apa harus saya bayar? Nah, kalau kata si laki-laki ini, nggak usah, yang udah dimakan nggak apa-apa. Ini kalau dia ngeguna-guna nggak bakalan kena. Kenapa? Dirimu nggak punya dosa sama dia, nggak punya salah, nggak akan kena, nggak akan kena. Gitu. Jadi jangan mengundang bencana, jangan mengundang penyakit, jangan mengundang penyakit. Ya, ya. Oke, ingat, doa orang yang teraniaya itu mustajab. Awas, ini laki-laki sudah berkorban, teraniaya dia, lope dia, ya kan, udah berkorban dia, ngabisin duit segala macam, teraniaya dia. Sekali dia berdoa, tembuslah, kan udah janji Allah, doa orang yang teraniaya itu diijabah. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dia kondisinya teraniaya, udah berkorban kok, ya. Gitu ya. Jadi stop memanfaatkan orang lain. Kalau kita menginginkan sesuatu, kerja. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita usaha sendiri. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan dari keringat kita sendiri itu lebih mantap. Tidak ada yang ngomongin, tidak ada yang menuntut, untuk jadi bahan penyakit. Atau menang sorangan. Gitu ya. Bisa. Bisa, semuanya bisa. Yang penting jangan manfaatin orang. Gitu ya. Gak boleh, kita nggak boleh jadi benalu. Kita tidak boleh jadi lintah yang nempel di orang cuma nyedot darahnya doang. Udah kenyang kemudian kabur, nggak boleh. Itu nggak boleh, ya. Baik, yuk. Siap dikir? Dengerin dulu saya sambil dibantu di tap-tap layarnya. Ketika dikirnya kita pelan, maka dikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jelas satu-satu hurufnya dengan patahnya, dengan kasrohnya, dengan domahnya dibaca semua, ya kan? Kalau kita pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita pelan. Tapi kalau kita kebut, rada kenceng, rada cepet, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilah.
yang harusnya la ilaha ha, harusnya la ilaha ya, ada patah di huruf H yang harusnya la ilaha menjadi la ilah illallah. Nah, kalau cepat tidak merubah makna, tetap artinya sama, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Paham cara dikirnya? Paham ya? Ngerti? Selalu saya jelaskan, takut ada orang yang baru nanti bukannya ikut dikir karena dia tidak tahu jadi dia bengong. Nah, ujian sama dikirna gitu si horeng teu nyahueun. Jadi harus dikasih tahu kayak gitu ya. Paham? Paham tak? Ayo cepetan, sudah mengerti? Paham gak? Paham gak? Paham gak? Kalau dikirnya pelan, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau pelan. Tapi kalau kebut, la ilaha ha ha, huruf H. Kan di atasnya ada jabar. La ilaha ha ha, la ilaha. Nah, ini si haknya ini si jabarnya disukunkan. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham? Mengerti? Mengerti? Jangan sampai karena tidak paham dirimu bukannya dikir kamu melongo. Melongo, benangun, cina eta, ya kan? Ngerti ya? Yuk kita siap. Yang belum punya wudhu lari, punya wudhu dulu. Semuanya sudah pada niat atakoh? Sudah pada niat atakohnya. Dikir kita ini atakoh sugro. Dikir kita atakoh sugro. Arti dari atakoh itu adalah penebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan, atau memerdekakan diri kita dari siksa api neraka. Namanya atakoh. Nah, yang kita jalani disebut dengan atakoh sugro. Amalannya dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sebanyak 70.000 kali. Boleh kita nyicil. Yang datang bulan dikirnya boleh, tapi tidak masuk ke atakoh, karena atakoh harus dalam kondisi suci. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Begitu. Jadi kalau yang sekarang sedang haid boleh, nggak apa-apa. Ikut dikir, tapi dikir doang, nggak masuk atakoh. Begitunya. Sip, yuk kita mulai. Sudah paham semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang bertanya, eta dikir naon, tolong jelaskan ya. Kan udah pada pinter ya kan. Takutnya ada orang baru, dia orang awam, telok dikir. Sekali asupkan nama jenis dikir, dikirna kitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kak naun cina eta mendikirna kitu. Nah, tolong dijelaskan. Ya. Ya. Sip. Bun, bantuin ini ya. Ini namanya apa sih, kerang, pita kerang di sini nih. Saya punya target 2 lagi. Bantuin ya. Terima kasih Bunda Upi. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Satu lagi. Nah, ada yang punya? Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
khususan ila hadrati Syekh Muhammad Sukanta min Salamin Kado Parasi Labuan Banten, khususan ila hadrati Kiai Haji Qasim Al-Maksir, khususan ila hadrati Abu Yauji Turtusi Cilongok Tangerang Banten, khususan ila hadrati Kiai Haji Humaydi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, hatinya dikosongkan dari segala macam penyakit, pikirannya dikosongkan. Masalah apapun yang dihadapi diturunkan dulu, boy. Diturunkan, dikeluarin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah, dan memang akan kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya dikirna asup kana hate, sok pikiranna ditenangkeun, hatena ditenangkeun. Asupan awakna hudzikrullah. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham dikira naon cita dikirna kitu amat, tolong jelaskan. Kan udah pintar ya. Yuk kita mulai. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, إله إلا الله لا 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 إله إ
illallah, la ilaha 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 illallah. Insyaallah umi torekat ya. Saya Qadiriyah Manaqsabandiyah, tapi dikir ini bukan torekat, ini at-taqoh. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma fadna ya Hafid, Allahumma sif anna wasrif anna wadfa'na al-bala'al wal waba'. وادفعنا البلاء والوباء والغلاء والقحط والطاعون والفتن والهموم والأحزان وجميع المصائب وشر الجيران والكفار والمبتدئين وقنا شر الظالمين والحاسدين والمعاندين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. 500. Jadi ini kita nyicil, silakan ditulis karena at-taqoh itu harus 70.000 kali. Dengerin dulu saya ya bunda ya. At-taqoh itu adalah memerdekakan diri kita dari siksa api neraka, atau kata lain artinya at-taqoh itu adalah untuk permohonan ampun kepada Allah. At-taqoh itu adalah memohon ampunan kepada Allah. Kita yang dosanya seabrek-abrek justru harus kita melakukan at-taqoh ini. Ya, kalau ada orang yang ngomong, itu mah cenah kudu waliullah baik. Justru waliullah mah henteu kudu at-taqoh ge dosana eueuh. Urang mah dosana saabreg-abreg. At-taqoh itu
Yang atakoh yang kita jalanin ini bersumber dari 4 sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ini yang kita lakukan ini atakoh sugro. Kalau atakoh kubro itu berasal dari Kanjeng Nabi. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW terdapat dalam kitab Tafsir Jalalain. Jadi bukan, jangan bikin itu ya, nanti kamu kesurupan. Justru orang kudu dieusian awakna, kudikir supaya jurigna kabur. Iya mah, jangan dikir itu ya, itu mah gak boleh. Eta mah meureun dimaksudna meureun eta mah torekat. Kalau torekat mah harus ada mursidnya. Saya tidak mengajarkan torekat, karena torekat mah bukan kelas orang awam. Meskipun saya masuk torekat, tapi saya tidak memiliki hak dan tidak memiliki hak saya untuk menjelaskan, untuk menurunkan, nggak bisa. Karena yang menurunkan torekat itu hanya sekelas mursid. Yang saya mah murid, bukan mursid ya kan. Dan yang saya lakukan ini bukan torekat, ini atakoh. Bahkan orang yang sudah innalillahi pun bun, kalau bunda sebagai anak yang soleh dan soleha, ketika orang tua bunda meninggal dunia, maka bunda harus mengirimkan atakoh, baik atakoh sugro ataupun atakoh kubro. Bagusnya bunda sendiri yang menjalani. Tapi kalau bunda tidak mampu, maka silakan minta tolong kepada Pak Ustadz atau santri setempat, dan kudu dibayar. Atakoh itu bisa untuk kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang yang sudah innalillahi seperti orang tua kita. Begitu. Umi tarekat mana? Saya dari Syekh Mama Sukanta bin Salmin Kado Parasi Labuan Banten, murid dari Mama Asnawi Caringin, sobatan dengan Sultan Hasanuddin Banten, masih jalur dari Cirebon. Syekh Sarif Hidayatullah, tarekatnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah, berasal dari Zainal Abidin, dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Ada sanadnya 40 sanad. Mau dibacakan? Panjang teuing. Panjang teuing dibacakan. Ya, nah seperti itu. Jadi mau misalkan ngajak dikir, jangan ikut dikir. Aku ngajak dikir bukan ngajak nyanyi. Jak dikir mana ulah, terus diajak naon burung ku urang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin min fadlilam yamsashum su wa yuridu ahdaka fa inna hasbakallah bismillahilladzi la yadurru masnishan fil ardi wala fis sami wa huwas samiul alim. Minum. Bun, saya sekilas aja ya. Nanti kalau misalkan tidak paham, silakan lihat di TV. Tadi pagi saya sudah nge-share tata cara sholat tolak bala. Sebentar, ekspres aja ya, ekspres aja. Sekarang bulan Safar, insya Allah nanti di tanggal 12 Agustus itu masuk ke hari terakhir, hari Rabu terakhir di bulan Safar, disebut dengan Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu di mana Allah menurunkan 320.000 macam penyakit. Dan untuk menolaknya kita lakukan amalan, salah satunya dengan mengamalkan sholat tolak bala. Hanya saja sholat tolak bala ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mukasafah, para alim ulama, ba'dul arifin, orang-orang yang mahabbatullah, dan orang-orang yang kasaf, mukasafah, yang ahli ilmu. Kita sebagai orang awam tidak